Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Awan dan Olia. Hari ini tepatnya jam 3 pas. Dan kita habis belanja ya. Kita habis belanja itu pokoknya. Kita jalan-jalan di sekitaran, masih selalu di pusat kota Grodno. Dan sekarang di belakang kita ini ada gereja. Dan yang menariknya ini satu lagi, dia rumah burung. Jadi kita kebetulan habis dari supermarket arah sana. Jadi jadi kita mau jalan-jalan ke daerah sini nih. Jadi di video kali ini saya juga masih ingin membahas tentang fotografi basic. Ada beberapa komposisi yang kemarin saya bilang, ada rules of third, ada leading line, ada golden ratio, ada juga pokoknya banyak lah kalau kita mau ngebahas komposisi. Kita bakalan ngebahas sambil kita jalan-jalan di sekitar hutan ini guys. Dan ini mohon maaf kita pakai pakai masker hari ini for our safety. Oke, jadi ini jalannya bagus banget guys. Ada beberapa komposisi di dalam fotografi kayak rules of third, ada leading lines, bagaimana menempatkan leading lines, terus lagi ada simetri, apa itu simetri dalam fotografi, terus ada lagi frame in frame, terus ada komposisinya kita garis horizontal dan vertikal, terus juga ada background. Jadi menurut saya kalau misalkan kita mau atau ingin menguasai lebih dalam masalah fotografi, salah satunya ya kita harus lebih detail dalam memperhatikan foto kita gitu. Dalam artian kita harus belajar lebih detail untuk memahami seberapa banyak dan seberapa detailnya komposisi yang bisa menunjang, atau seperti yang kemarin saya bilang bahwa komposisi itu adalah elemen-elemen yang menunjang untuk menghasilkan sebuah foto gitu guys intinya. Pokoknya karena saya memang belajarnya otodidak, jadi seperti itu yang saya tahu. Jadi kalau misalkan kalian nonton yang kemarin, jadi yang kemarin itu perkenalan mengenai rules of third, yaitu dasar banget sih. Tapi ya kalau saya bilang ya, rules of third ini memang dia simple banget, kelihatannya gampang, tapi kadang-kadang kita ya meskipun memang aturan fotografi itu nggak baku ya. Jadi setiap fotografer itu memiliki komposisi dan juga maksudnya memiliki komposisi yang berbeda-beda ya. Ya memang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bisa lebih detailing lagi dalam menghasilkan foto, lebih bagus kayaknya. Dan ngomong-ngomong, wah ini hujan. Jadi kita masih jalan-jalan di sini. Oke, yang pertama komposisi yang paling dasar itu adalah rules of third. Yang kemarin udah, jadi kalian silahkan nonton videonya di atas ini. Nah, yang kedua ada lagi garis horizontal dan juga garis vertikal. Dalam artian kita sebagai fotografer harus paham dalam komposisi garisan ya. Intinya dalam posisi garis antara horizontal dan juga vertikal. Jangan sampai garisnya itu miring, garis horizontalnya jangan sampai miring ke kiri atau miring ke kanan, atau mungkin garis vertikalnya miring-miring. Ini beda lagi dengan ketika kita menggunakan ketika kita menggunakan lensa fisheye ya. Mungkin ketika kita memfoto pepohonan ataupun kita memfoto tiang-tiang di jalanan, biasanya itu emang sedikit dia miring-miring kayak gitu. Nah, itu bukan di situ maksud saya, karena itu memang dia bawaan lensa, karena lensanya wide. Oke guys, jadi selanjutnya ada leading lines. Apa itu leading lines? Jadi menurut saya begini, leading lines itu adalah garis yang menghubungkan yang menuju ke sebuah objek. Jadi intinya leading line di sini juga perlu untuk memperjelas. Jadi pokoknya yang melihat foto itu dia bakalan tahu gitu loh bahwa ada garis penghubung. Jadi tidak susah untuk menemukan sebuah objek, atau tidak susah untuk mencari objek apa yang kita tampilkan dalam sebuah foto itu. Come on baby. Sambil jalan-jalan.
bareng si istri tercinta. Hmm, hmm. Oke guys, jadi yang selanjutnya simetri. Alah, lumayan lulus lempang tidihnya. Oke guys. Jadi apa itu simetri dalam fotografi? Jadi simetri itu adalah pembagian antara gini maksudnya. Jadi yang dimaksud simetri dalam fotografi itu intinya gini, kalau misalkan kita ngelipet foto itu jadi satu, kita lipat di tengah-tengah, dia bakalan jadi satu kesatuan yang sama bidang antara posisi yang kiri dan posisi yang kanan. Oke, jadi yang selanjutnya itu framing. Apa itu framing? Jadi framing dalam sebuah foto ini kadang memang kalau misalkan kita memfoto gitu-gitu aja gitu gimana gitu ya, maksudnya ya memang sedikit membosankan ya. Jadi dalam framing ini, dalam teknik framing, dalam komposisi framing dalam sebuah foto ini, jadi kita bisa menempatkan elemen biar foto itu terlihat bagus. Jadi contohnya seperti inilah, kayak gitu guys. Oke guys, jadi yang selanjutnya komposisi fotografi itu adalah cek background. Jadi intinya di sini kita sebagai fotografer itu harus lebih detail dalam mengecek, misalkan mengecek. Jadinya gini guys, kalau kita sebagai fotografer itu terutama kita portrait fotografer yang misalkan kita biasanya ngambil job wedding, atau misalkan kita suka bawa model kemana-mana gitu, kita harus perhatikan salah satu komposisi yang memang di sini penting banget menurut saya. Pokoknya intinya kita lebih detail aja dalam memperhatikan background. Kadang-kadang kan misalkan coba kalian lihat foto saya yang ini. Nah di sini kita jangan sampai memfoto objek, tapi misalkan objeknya itu dia ada sesuatu di antara kepalanya, atau misalkan kita foto portrait karena memang lensa kita kurang bokeh, misalkan karena kita pakai yang 35 atau misalkan 24 mm. Nah tiba-tiba misalkan di belakang model ini ada background warna yang memang lebih dominan daripada objek utamanya gitu ya. Seperti itu, pokoknya kita lebih detailing aja dalam memperhatikan komposisi ini. Jadi menurut saya memang ini penting banget ya, untuk apalagi untuk seorang portrait photographer. Jadi kalau untuk portrait kan kita lebih kita lebih menggunakan objeknya itu manusia. Jadi ya kita harus lebih detail aja dalam memperhatikan unsur-unsur yang memang membuat foto itu menjadi lebih bagus gitu guys. Jadi intinya Olia kesini dia mau nyari mau nyari tupai katanya, karena memang di sini banyak banget ya guys. Jadi di sini tuh biasanya banyak tupai di pohon-pohon itu, biasanya dia turun. Dan kalau misalkan kalian lihat, wah enak banget, pokoknya adem di sini. Jadi hari ini buka puasanya jam 9 lewat 12 menit. Jadi di sini puasa lama banget. Jadi puasa sekitar 18 sampai 19 jam. Karena jam 3 pagi itu udah mulai sholat subuh di sini. Jadi kalau misalkan kita Jadi kalau misalkan kita sahur itu sebelum subuh pastinya ya. Jadi jam 9 malam baru kita buka puasa. Di sini lama banget guys untuk puasa. Dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah. Amin. Amin. Tuh guys, kalau di kampung takut juga kayak begini ya, ngerinya nggak aman. Jadi orang-orang banyak lewat sini, dan jalan sini katanya aman guys. Jadi beda mungkin ya, kalau di sini kan orang-orangnya sejahtera, jadi kriminalitas itu kurang lah gitu. Bahkan bisa dibilang ini negaranya aman gitu guys, karena ya seperti yang tadi saya bilang itu, bahwa di sini orang-orang itu mereka sejahtera dan tidak kekurangan untuk masalah sandang dan pangan kayak gitu. Come. Wait.
Tired? I do. Wah, ini bagus banget guys. Jadi hari ini memang apa namanya? Hari ini memang tadi hujan. Jadi Olia mau sekalian jalan-jalan di sini. Dia mau ngelihat sekeliling. Tuh jadi ada rumah burung di sini. Jadi pokoknya sekarang musim-musim bermekaran semuanya. What is it? Apa itu? Oh, saya kira pohon asem. Saya kira pohon tamarin, bukan ternyata. Di sini pokoknya nggak ada guys, pohon asem Jawa, pohon singkong. Ya pokoknya gitu deh. Jadi kita jalan-jalan sama Olia. Nah, itu ada gereja di sini. Jadi kita biasanya suka lewat dari arah sana ke sini untuk pulang. So we will go home that way. Oh, ke sana. Salah, guys. Jadi muter di sini. Kalau di sini kan memang apa kendaraannya itu di sini. Di sini yang berkendara itu kan memang di kanan, jadi nggak di kiri. Jadi makanya kadang-kadang muter. Saya juga bingung. Karena di sini apa namanya putarannya itu kadang-kadang ya membingungkan kayak gitu. Oke guys, jadi segitu aja tutorial fotografi ala Awan dan Olia. Jadi intinya kita sebagai fotografer itu harus lebih detailing lagi ya dalam memperhatikan foto kita gitu. Jadi intinya karena saya memang belajarnya otodidak dan saya pengen belajarnya secara cepat gitu. Jadi ya pokoknya setiap hari harus belajar. Mudah-mudahan kalian suka tutorialnya, mudah-mudahan kalian terhibur dan juga mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa kalian komen, like, share dan juga subscribe. Dan juga satu lagi, jangan lupa selalu puasa. Usahakan selalu puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapat magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys, Awan dan Olia, we will see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We will not see them, they will see us. Oke, katanya itu. Oke guys, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kalian yang nonton video kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Awan dan Olia, capcus, paka, bye.